Bukti Kesetiaan. Justina Rena Oktaviana. Ren, Rio kayaknya naksir lo deh. Samperin gih. Celetuk Mita datang tiba-tiba membuat Iren tersedak dengan es batu yang baru saja dikunyahnya. Iya tuh Ren, dari tadi ngelirik lo terus. Timpal Tami sambil melirik ke arah Rio yang sedang asyik ngobrol dengan sobat cowoknya. Dipastikan kurang dari 5 menit sekali lagi bola mata Rio berputar ke arah Iren CS. Ren, ini kesempatan bagus untuk mencoba ngelupain cowok lo yang lagi ada di planet lain itu, ucap Mita dengan nada yakin. Sementara Tami hanya mengangguk-angguk sambil melahap pisang aroma yang ada dalam genggamannya. Ren, kita tuh gak betah ngelihat lo ngelamunin pacar lo yang diculik alien itu, ucap Mita sekali lagi. Iren hanya terdiam sambil mengaduk es jeruknya yang tinggal setengah gelas. Cakep sih Ren. Cakep sih, cakep. Tapi ya, dia tuh kan jauh di sono Ren, tambah Tami. Iren semakin terdiam. Sebenarnya ada gejolak marah dalam hatinya saat mendengar pembicaraan kedua sobatnya yang terus memojokkan Kak Ramon, cowok Iren. Mereka jadian saat Iren masih kelas 2 dan Kak Ramon kelas 3. Dipastikannya itu adalah kenangan terindah dalam benak Iren. Saat dimana Kak Ramon selalu di dekatnya sambil tersenyum. Telah 1 tahun peristiwa itu berlalu. Kak Ramon kini meneruskan kuliah di Teknik Informatika ITB Bandung. Memang kedengarannya keren sih. Tapi karena itu pula Iren jadi kesepian berat. Itu karena Kak Ramon yang mulai jarang menelpon dan ponselnya juga gak aktif. Hal itu membuat Iren cemas. Mungkin kali aja dia udah punya cewek. Celetuk Mita tiba-tiba membuat Tami menyenggol lengannya keras-keras. Memang, mendengar ucapan Mita membuat emosi Iren memuncak. Iren berdiri meninggalkan kedua sobatnya dengan tergesa. Sorot matanya marah karena tersinggung. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif.
silahkan tinggalkan pesan. Kalimat itu selalu mendengung nyaring saat Iren berusaha menghubungi Kak Ramon. Hal itu membuat Iren cemas. Apa benar yang diucapkan Mita? Batin Iren dalam hatinya. Mungkin Kak Ramon sudah ngelupain aku. Tapi, nggak mungkin. Mungkin dia lagi sibuk. Sementara pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam kepala Iren, ia tidak menyadari kalau ada seorang cowok yang duduk menyandingnya. "Oi, ngelamun aja," ucap cowok itu setengah membentak, membuat Iren gelagapan karena terkejut. "Apaan sih, yo?" ucap Iren sambil menepuk lengan Rio. "Aku cuma mau bilang, kalau dari tadi tuh kamu ngelamun terus." ucap Rio. Iren hanya terdiam kesal karena Rio telah mengganggu jam melamunnya. Lagian, memangnya dari tadi Rio merhatiin aku terus? Ucap Iren kesal dalam hatinya. Walaupun sebenarnya dalam hati Iren gak terlalu marah saat menatap wajah Rio yang terlihat keren dengan rambutan menantang langitnya. Pantas saja banyak perempuan yang mengidolakan seorang Rio. Sama seperti kedua sobat yang dimiliki Iren. "Oi, bener kan? Kamu tuh kerjaannya ngelamun aja. Jangan-jangan kamu ngelamunin aku ya?" tebak Rio dengan percaya diri. Mulut Iren hanya bisa komat kamit menggumam setelah mendengar tebakan Rio yang esteh alias sok teu. "You wish," ucap Iren dengan mulut mirip ikan cucut, membuat Rio tertawa terbahak-bahak. Dalam tatapan Iren, tawa Rio kelihatan sangat manis. Tapi tiba-tiba saja dalam pandangan mata Iren, sosok Rio berubah menjadi sosok Kak Ramon. Bibir Kak Ramon yang melebar merah dengan kerutan indah ditambah dengan gigi putihnya yang rapi berjajar. Memang, dulu Iren naksir berat sama Kak Ramon. Karena terhipnotis gaya Kak Ramon waktu ketawa. Mungkin jika wajah Kak Ramon diam, ia akan terlihat dewasa dan garang. Tapi kalau sudah ketawa, mukanya lucu banget, kayak bayi. Tawanya yang terus terlintas dalam benak Iren
membuat Iren tidak bisa memikirkan cowok lain. Ren, besok malam minggu ada acara nggak? Nonton bareng yuk. Ajak Rio. Iren hanya terdiam. Ia bingung menerima tawaran itu atau tidak. Akhirnya dalam hati Iren berniat untuk menolaknya. Iren tak mau memberi harapan kosong jika toh Rio benar-benar naksir padanya. Pokoknya kamu harus bisa, ucap Rio sambil menggenggam erat tangan Iren yang mungil. Genggaman tangan Rio terasa hangat dan membuat wajah Iren semakin memerah. Aku akan jemput kamu jam 7. Tambah Rio. Kemudian badannya yang besar itu berbalik bergabung bersama sobat cowok yang lain sebelum memberi kesempatan Iren untuk berkata apa-apa. Rio ngajak kamu nonton. Keren banget tuh Ren. Jangan lo sia-siain. Ucap Tami kegirangan. Seakan baru saja menang undian keliling dunia 7 kali. Bener kan tebakanku? Entar lagi dia bakalan nembak kamu. Taruhan deh. Tambah Tami. Mita yang lagi mengunyah bakso sampai tersedak karena terkejut. Hingga bakso yang akan masuk ke dalam kerongkongannya loncat ke dalam mangkok lagi. Hei, gak usah sekaget itu dong, ucap Tami sambil menepuk-nepuk pundak Mita perlahan. Terlihat kalau Mita berusaha berkata-kata di sela-sela batuk, membuat Iren heran. Ren, Rio gak kalah cakep sama Kak Raymond. Nyesel lo kalau sampai lo tolak, ucap Mita. Bener tuh, tapi kalau sampai lo tolak, jangan lupa oper ke kita-kita yang dengan senang hati menerima barang langka, sambar Tami. Iren hanya terdiam karena heran mendengarkan orasi Tami dan Mita yang mengkampanyekan Rio. Memangnya Rio benar-benar naksir Iren? Mereka terlihat amat yakin dengan membanggakan sosok Rio yang seakan Pangeran William saja. Malam minggu, tepat pukul 7. Suara motor Tiger Rio mendengung masuk ke halaman. Seorang Iren berpakaian casual takut kalau Rio GR. Make up tipis, rambut kuncir 2, celana jeans, dan baju kerah warna merah marun
tak lupa dilengkapi dengan tas selempang hitamnya. Malam itu, Rio terlihat lebih keren. Kemeja warna putih dipadu dengan celana gombrong dan parfum yang enak baunya. Mungkin jika Iren bukan tipe cewek yang cuek bebek sama cowok yang bukan miliknya, mungkin Iren akan terlarut dengan pesona Rio. He is perfect, guys. Itu adalah bunyi dari SMS Tami yang sedang mengingatkan Iren. Malam Minggu merupakan malam yang padat sekaligus menyenangkan. Jalanan ramai, penuh dengan remaja sebaya Iren yang berpasang-pasangan. Angin malam yang berhembus dingin serta lampu-lampu jalan yang mengingatkan masa-masa saat Iren dan Kak Ramon menghabiskan malam minggu mereka. Mereka makan di pecel lele yang letaknya di pinggir jalan. Karena itu adalah permintaan Iren sebelum Rio mengajaknya ke tempat makan romantis. Setelah kenyang, mereka memutuskan untuk menonton salah satu film remaja komedi yang baru saja diputar perdana. Di mata Iren, ternyata Rio anaknya asyik kalau diajak ngomong. Penggemar berat warna merah dan humoris. Pukul 9, Iren sudah meminta Rio mengantarnya pulang. Takut kemalaman. Angin malam terasa beku menerpa badan yang bergetar. Dalam saat-saat seperti ini, Iren masih saja memikirkan sesosok Kak Raymond. Padahal di hadapannya ada seorang cowok yang sempurna. Itu adalah pendapat para sobatnya. Dan kemungkinan besar ia menyukai Iren. Tetapi selalu saja bayangan wajah Kak Ramon memecah pikiran Iren. Motor Rio tiba-tiba berhenti di sebuah taman bermain tak jauh dari komplek perumahan Iren. Ren, aku mau ngomong sebentar. Ucap Rio ragu-ragu sambil melepas helmnya. Mereka berdua duduk di ayunan kosong terpisah. Di bawah bentangan langit yang penuh bintang. Suasana semakin hening, larut akan kesunyian malam. Suara yang terdengar jelas adalah suara jangkrik dan dencitan suara ayunan. Bintang yang indah, ucap Rio memecah keheningan. Dan Iren hanya membalas dengan senyuman kecil. Rio menengadah menatap langit dan kemudian menoleh menatap sepasang bola mata Iren dengan tajam. Hal itu membuat Iren sedikit grogi.
Iren, sudah sejak dulu lo kayak bintang itu dalam tatapan mata gue. Mau gak kamu jadi cewekku? Iren terdiam mendengar perasaan yang diutarkan Rio. Mata Rio menatap bola mata Iren tajam. Saat bayangan Kak Ramon mulai pudar dalam pikirannya, Iren hampir menganggukkan kepala. Seorang sosok Kak Ramon terlukis dengan jelas dalam bola mata Rio. Bagaimana mungkin ia akan menerima Rio jika ia masih mencintai Kak Ramon? Yo, sorry. Di hati aku masih ada seseorang yang belum dapat aku lupakan. Wajah Rio tampaknya tak berubah, hanya tersenyum kecil. Iren sungguh berharap Rio bakal memahaminya. Pandangan Rio teralih menengadah ke langit yang penuh hamparan bintang. Yo, kamu gak usah nganter aku. Rumahku deket kok. Ucap Iren. Lalu berjalan setengah berlari sebelum Rio sempat berkata-kata untuk mencegahnya. Langkah yang penuh keheningan di malam minggu ini membuat telapak kaki Iren terasa lebih berat. Langkah kaki yang berteman aspal licin karena basah membuat kaki harus berhati-hati. Iren menghela nafas berat dan panjang. Kepalanya menengadah menatap ke arah-arah bintang. Iren berharap dapat melihat bintang jatuh. Iren tetap pada pendiriannya, dan ia yakin itu benar. Kelak, pasti Rio akan mendapatkan cewek yang sempurna dan juga tulus mencintainya. Layaknya seorang anak kecil saat melihat suatu benda kecil yang berpijar melintas menuruni kaki langit, Iren ikut memejamkan mata. Iren memanjatkan sebuah permohonan. Walaupun dalam pikirannya ia tahu itu hanyalah hal bodoh. Langkah Iren terhenti saat matanya memandang seorang cowok yang berdiri di tengah dingin di depan gerbang rumahnya. Sesosok cowok yang sudah lama banget tidak ia tatap. Iren benar-benar rindu padanya. Cowok itu dengan sabar berdiri di depan rumah Iren menunggu. Perasaan Iren sangat senang. Mengetahui ini bukan hanya fata morgana. Ini kenyataan. Ia tersenyum pada Iren. Sekarang tubuh mungil Iren
benar-benar nyaman di malam yang dingin itu. Ia berada dalam dekapan hangat cowok yang sangat dia rindukan.